Di topik yang kedua, pemirsa, di pekan ketiga pasca bencana banjir bandang tanah longsor, ruas jalan Bukit Tinggi Palembayan di Sumatera Barat masih belum benar-benar pulih dan masih dipenuhi dengan lumpur. Dan hingga kini, pemirsa, ruas jalan Provinsi Bukit Tinggi Palembayan masih ditutupi lumpur. Jika dalam kondisi normal, jalur ini bisa ditempuh dalam 1 jam perjalanan, namun kini harus ditempuh dalam waktu 2 jam. Wali Nagari Cibadak Deden Jumadi menyebut warga sudah bergotong royong membersihkan material lumpur dari jalanan, namun karena kondisinya masih kerap turun hujan menyebabkan material tanah kembali menutupi badan jalan dan ruas jalan belum bisa dilalui kendaraan roda 4 karena masih ada 5 titik yang longsor dan warga yang akan melintas dihimbau untuk terus berhati-hati karena kondisi jalanan yang masih licin. Kemarin sejak kena longsor semuanya itu akses jalan yang provinsi dari Matur ke Palembayan itu ada putus 2 titik gitu dan tertimbun ada sekitar 6 titik gitu, berat ataupun sedang dan ringan gitu. Tempat ini bisa dilalui itu gimana? Kemarin antusias dari masyarakat menggorokan supaya roda 2 bisa lewat itu untuk menembus akses. 1 korban banjir bandang yang terjadi di Jembatan Kembar, Padang Panjang, Sumatera Barat kembali berhasil ditemukan di aliran Batang Anai, Kabupaten Tanah Datar. Korban dievakuasi menggunakan eskavator karena kondisi air sungai yang cukup deras. Di tengah hujan yang kembali turun, upaya pencarian korban banjir bandang di kawasan Jembatan Kembar Padang Panjang tidak berhenti. Dari aliran Batang Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 1 korban kembali ditemukan. Tubuh korban tersangkut di sungai yang masih mengalir deras saat alat berat melakukan normalisasi alur air. Tim Basarnas yang sejak pagi berjaga perlahan mendekati lokasi temuan. Dengan bantuan eskavator, mereka menyeberangi sungai, menjemput 1 nyawa yang tak sempat diselamatkan. Pencarian tetap dilanjutkan meski cuaca belum bersahabat. Identitas korban belum diketahui, namun duka kembali bertambah. Tanggal 19 Desember 2025, kami berhasil menemukan 1 korban lagi di daerah Megamendung. Jadi untuk jenis kelamin belum bisa kita ketahui, korban sudah dievakuasi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Hingga Jumat 19 Desember 2025, 43 korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara 31 orang lainnya masih dicari. Di sepanjang sungai ini, harapan keluarga masih bertahan. Menunggu, meski yang tersisa mungkin hanya ketidakpastian. Petugas terus bekerja dalam senyap, di bawah hujan, menyisir arus dan puing-puing, agar tidak ada yang hilang tanpa kabar. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Fraser, Metro TV. Karena jembatan terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor, TNI bersama dengan warga membantu evakuasi jenazah di Jalan Lintas Nasional Kabupaten Biren ke Takengon, Aceh Tengah. Pemirsa, jenazah yang dibawa dari Kabupaten Biren ini digotong sejauh 5 km dari Desa Rongga ke Desa Uma Besi dan selanjutnya dibawa menggunakan mobil ambulans ke Kabupaten Aceh Tengah untuk dilakukan pemakaman. Jenazah terpaksa digotong karena putusnya akses jembatan lintas nasional Biren Takengon. Evakuasi berlangsung dramatis karena anggota TNI Kodim 0119 benar meriah dan warga harus berjalan kaki di lereng bukit yang licin dari Desa Rongga ke Desa Uma Besi, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kondisi jembatan Tengah Besi dan jembatan Tajuk Enang-Enang yang masih dalam keadaan rusak dan sulit dilalui hingga menghambat aktivitas serta mobilitas warga. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan anggotanya sudah bekerja siang malam untuk menangani banjir bandang di Sumatera. Maruli pun tidak terima jika kerja mereka dianggap lamban. Maruli mengakui ada banyak kekurangan dan meminta media untuk tidak mengekspos kekurangan ini. Pada kesempatan ini menghimbau para rekan-rekan media supaya mengekspos bagaimana kami bekerja. Ya, semua bekerja begini. Kalau ada hal kekurangan, pasti banyak kekurangan.
Ya, tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspos lewat media. Persoalan seperti ini tidak akan selesai dengan menangis. Kita harus bekerja sama, kita harus kompak semua. Kita harus kompak, kita perlu, kasihan. Yang terkena bencana kondisinya memang rumit. Anda mungkin kita tidak merasakan bagaimana mereka susahnya. Kalau kita tampung apa mereka bicara, banyak kekurangan. Kalau Anda mengoreksi kami bekerja, banyak kekurangan. Jadi mari kita bersama-sama beri kekuatan yang kena bencana, beri kekuatan kami yang bekerja. Ya. Jangan sedih anggota itu, sudah bekerja siang malam, malah dibilangnya pengerahannya gaib. Bagaimana rasanya Anda coba kalau di posisi itu? Bukan saya, anggota saya. Kehujanan tengah malam bentuk seperti itu. Terus dibilangnya lambat. Mereka juga tidak ada baju ganti. Mereka juga dengan kondisi tempat penginapan yang kurang jauh dari layak. Mungkin lebih jelek dari pengungsi. Ini tolong dibangkitkan semangatnya. Saya yakin Anda mempunyai peran. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pidi terus bergerak untuk mempercepat pemulihan pasca banjir bandang di wilayah mereka. Aparatur sipil negara dan juga tenaga kontrak diterjunkan langsung ke rumah-rumah warga untuk membersihkan lumpur sisa banjir agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal. Pasca banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Pidi, pemerintah daerah langsung mengambil langkah percepatan pemulihan. Ratusan ASN bersama dengan tenaga kontrak dikerahkan untuk membantu membersihkan lumpur yang mengendap di perumahan warga. Pembersihan ini difokuskan di 3 kecamatan terdampak, yakni Kecamatan Mutiara, Kembang Tanjung, dan Kecamatan Mutiara Timur. Dengan peralatan sederhana, para ASN ini bekerja bergotong royong membantu warga, khususnya masyarakat yang kurang mampu, agar hunian mereka bisa segera layak ditempati kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.